Halo sahabat guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nino Putu Agustini. Saya CGP dari Kabupaten Karangasem, Bali. Berikut saya akan memaparkan tentang pemahaman saya mengenai koneksi antar materi yang terdapat pada modul 1.1a, yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Mengacu kepada beberapa pertanyaan yang terdapat pada tugas. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dahulu saya percaya peserta didik adalah pribadi yang sama. Saya seorang guru yang mendominasi sepenuhnya perkembangan peserta didik saya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan pembelajaran di kelas lebih berorientasi pada nilai akhir yang diperoleh melalui rangkaian ujian dan tugas. Sebagai pendidik, saya lebih banyak menuntut agar siswa mencapai ketuntasan belajar minimalnya. Sedikit dari kata menuntun. Terkadang, pembentukan karakter dan akhlak baik pada siswa melalui pembelajaran yang dibiasakan dalam kegiatan sehari-hari terabaikan. Karena keinginan saya hanya untuk mengejar materi demi menuntaskan tagihan pada kurikulum sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tuntutan saya memang sedikit mengekang kemerdekaan belajar peserta didik kala itu, serta membatasi potensi, bakat, dan minat yang merupakan kodrat mereka. Saya beranggapan, kesuksesan saya sebagai guru mentransfer ilmu ke peserta didik hanya dapat dilihat dari perolehan angka-angka semata melalui pembelajaran secara klasikal. Asumsi saya, yaitu kondisi fisik, psikologis peserta didik bukan urusan seorang guru, tetapi orang tua. Semua peserta didik adalah sama. Jika tidak paham, soal remedial adalah solusinya. Pelaksanaan pembelajaran budi pekerti secara aktif dan sistematik belum optimal. Kolaborasi dengan peran serta keluarga sebagai agen utama pendidikan sangat minim saya lakukan. Semua itu terjadi karena pikiran saya sebagai seorang pendidik terlalu terpusat pada kemampuan kognitif peserta didik saya hanya bertanggung jawab pada materi saja. Berikutnya, tuntunan pertanyaan yang nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Sekarang, pemikiran saya berubah. Peserta didik adalah pribadi yang berbeda. Saya seorang guru yang berhamba pada sang anak. Saya penuntun. Dalam proses menuntun peserta didik, saya sebagai pamong. Memberikan kebebasan memahami kelebihan dan kekurangannya, membangkitkan, mengasah keunikan dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh mereka menjadi sebuah prestasi berlandaskan budi pekerti yang baik, tanpa melupakan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya lokal daerah. Memperhatikan bakat, minat, karakter sesuai kodratnya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka tanpa merampas kemerdekaan belajarnya. Saya adalah petani. Peserta didik saya adalah tanaman yang akan saya tanam. Saya harus menyemai bibit ini semampu saya, memelihara, memberi pupuk, merawat, dan menyayanginya, hingga kelak tumbuh selamat dan bahagia. Dengan kesadaran penuh saya bertekad mengoptimalkan pelaksanaan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, memberi teladan yang baik bagi peserta didik, ing ngarso sung tulodo, memberi semangat ing madiu mangun karso, dan memberi dorongan tuturi handayani. Asas pendidikan yang saya gunakan sekarang adalah among metode, yaitu pemeliharaan dengan sebesar perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak lahir dan batin menurut kodratnya sendiri.
Dalam Among metode, maka pengajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Layaknya seorang pengasuh, mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Saya sebagai guru mencermati garis kodrat kemampuan peserta didik agar jiwanya merdeka lahir batin. Ajas kekeluargaan, asah, asih, asuh. Pelaksanaan sistem Among bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan yang saya ingin wujudkan. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kata-kata bijak beliau, menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Tempat berlangsungnya proses pembelajaran tidak hanya duduk manis di dalam kelas, lingkungan sekitar, alam bebas, lingkungan sosial dapat dijadikan tempat belajar yang bervariatif. Peran guru tidak hanya saya sendiri, masyarakat sosial dari berbagai kalangan, tokoh agama, berbagai macam profesi bisa dijadikan guru oleh peserta didik. Tujuan saya menciptakan berbagai pengalaman yang berarti. Menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dan berguna bagi kehidupannya kelak. Menuntun, bukan lagi menuntut. Menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri mereka. Pembangunan budi pekerti menjadi prioritas saya. Menyeimbangkan pembelajaran secara holistik. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Mencintai bukan bersenjata paksaan belajar, namun mendorong dengan menghormati kodrati anak agar selamat dan bahagia. Untuk mencapai hal tersebut, maka saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, yang dimulai dari latar belakang. Yang saya temukan adalah pembelajaran masih berorientasi pada nilai akhir, belum mencerminkan merdeka belajar, pendidikan kecakapan hidup masih kurang, lemahnya penanaman budaya pada anak. Berlandaskan latar belakang tersebut, maka tujuan aksi nyata saya adalah mengoptimalkan merdeka belajar melalui take and give berbasis kearifan lokal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya adalah optimalnya capaian merdeka belajar peserta didik melalui take and give berbasis kearifan lokal. Maka, aksi nyata yang ingin saya lakukan selama 4 minggu ke depan adalah mengoptimalkan merdeka belajar melalui take and give berbasis kearifan lokal di Satuan Pendidikan SDN 4 Subagan tahun pelajaran 2019-2020. Dukungan yang saya butuhkan untuk mewujudkan aksi nyata tersebut adalah yang pertama, izin dari Bapak Kepala Sekolah, kolaborasi dari rekan guru, orang tua siswa, gawai atau alat elektronik yang mendukung PJJ, kelancaran kuota internet, laptop, dan semua itu saya dapatkan melalui koordinasi dengan komite dan warga sekolah, selain juga merupakan swadaya mandiri. Demikianlah paparan saya mengenai tugas 1.1, yaitu mengenai koneksi antar materi dan aksi nyata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.